Oke, siap. Satu pertanyaan lagi Mas Sabtu ya. Mas Oh, Sabtu, saya Hendy dari Wonogiri. Alhamdulillah berkat inspirasi dari Mas Sabtu saya berani hijrah dan sekarang buka usaha kuliner, kleper tart dan roti. Gimana cara memperluas pasar, Mas? oh si Hendy Klapertan. Klapertan itu satu kelemahannya nggak kuat ini ya dia. Kalau nggak masuk ke kulkas atau freezer, kulkas ya itu gampang basi misalnya. Saya pernah nyoba dari dia. Satu adalah kalau misalnya itu adalah produkmu yang segmennya hanya untuk jangka pendek, maka buat sistemnya agar bisa dijual sehari-hari dan kamu harus mencari bisnis lain yang bisa dijual waktunya lebih lama. Jangan fokus di satu bisnis. Kalau kamu kan dulu pernah kerja di bank tuh, jadi paham sistemnya. Ini boleh ditekuni. Tapi nanti kamu harus berpikir ini kalau bisa nggak sih saya juga melayani untuk pesanan massal, bikin toko roti sekalian, belajar menu-menu baru, melayani roti untuk ulang tahun, roti untuk arisan, untuk acara yasinan, untuk acara 1000 harian, semua disikat. Aku punya mantan kru loh, Mas Pipin itu dia sama istrinya itu bisa membangun gedung seharga 1 miliar lebih tanpa utang bank. Itu hanya dari bisnis cake. Karena daerah Imogiri Timur itu belum ada toko roti yang gede, dia mulai dari terima pesanan, box-boxan 100 box, 200 box, tapi rutin terus-menerus. Dan itu ditekuni, ya lah. Jadi kalau dirinya fokus satu produk tetap harus dipikirkan gimana caranya supaya produknya jauh lebih banyak dan sudah melayani produk massal. Jangan hanya ngunder di satu produk tersebut. Di Jogja tuh oleh-oleh kayak bakpia macam-macam, keuntungan besar dari apa? Dari faktor kalinya. Orang datang ke sana beli satu box, dua box, tapi yang datang 5 piece, 10 piece, yo cepet suki. Paham, Ji? Kalau kamu kelapa tetap boleh tetap, tapi kira-kira pasar di Wonogiri apakah orang satu kampung makan semua? Ya, kalau tidak cari produk lebih banyak yang masyal yang bisa menghasilkan perputaran uang lebih banyak dan lebih cepat. Begitu ya, Hen? Iya, dengan risang urung. Wah, risang lo, melejit. Oke, Mas Sabtu, ini tinggal beberapa menit kita tutup sesi tanya jawab ini dengan closing Mas Sabtu Ari. Silahkan. Oh, anak closing barang. Closingnya adalah lihat postingan IG terbaru saya. Ya, toh apa itu capture dari film Tilik yang si bapaknya Fikri ngomong ya toh. Oke, tenang no pikirmu. Kowe sing sabar. Bisnis pikirannya harus tenang, harus sabar, ya toh jangan kemerungsung. Kalau kita bisnis dengan cara kemerungsung nanti hasilnya juga bagus. Untung rugi itu adalah sebuah kewajaran. Serius. Kalau bisnis untung terus, alhamdulillah ada orang ngalami, tapi pasti sekali waktu akan mengalami kerugian. Dinikmati satu persatu dan disyukuri. Nanti dalam satu Al-Quran, dalam ayat Al-Quran, orang-orang yang selalu mewakafkan hartanya, membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka orang-orang yang tidak akan merugi. Jadi orang-orang seperti ini yang terus kita bersandar pada Allah. Kalau hanya hitungan materi, hitungan bisnis, siapapun bisa dapat. Koruptor itu dapat duit gitu, tapi nggak dapat berkahnya. Gitu. Ada konglomerat yang mungkin dia nyogok sana sini, mungkin dapat duitnya, tapi tidak dapat berkahnya. Tapi ada orang yang bisnisnya mungkin tidak skala besar, hanya tinggal di satu kota, tapi dia bisa rutin ke masjid, bisa rutin pengajian, bisa rutin sedekah, berarti ada keberkahan dan kenikmatan hidup yang dia dapatkan dibanding yang kelihatan hartanya banyak, tapi kita kok ngelihat hidupnya kemerungsung ya. Kemarin saya dapat cerita dari salah satu kawan yang pernah kerja jadi manajer di sebuah bank, ketika dia hijrah, dia bercerita begini, dulu saya punya konsumen yang dia itu nasabah, bukan konsumen, nasabah itu yang kaya raya, mobilnya banyak sampai pagi hari itu hanya dipanasi tok karena nggak sempat pakai, traktornya banyak ya toh, tinggal di satu kota di Jawa Tengah, tapi hobinya masih terus ngutang ngutang ngutang, haus sekali dengan semua hal yang berbau materi, tapi ketika Allah cabut kenikmatan itu kerasa sudah pulungnya yang jalan tol dan meninggal dunia. Istrinya yang cantik tiba-tiba punya penyakit di punggung, tulang belakang yang kalau tidur tuh harus diganjel dengan kayu gitu loh.
Sampai akhirnya dia ketemu dengan istrinya ngomong, "Mas, kamu lihat rumahku ini gede, harta banyak, mobil punya, tapi aku mau tidur aja susah, Mas. Aku tidur tuh punggungku harus dikasih kayu. Aku udah bilang sama bapak, Pak, sudah stop, utang-utang itu diselesaikan, kalau aset dijual, jual saja, yang penting semua utang riba lunas." Akhirnya tidak menghiraukan. Akhirnya dua pukulan telak itu yang terjadi, satu kecelakaan dan istrinya terkena penyakit di punggung. Dan itu yang membuat, saya nggak tahu kisah endingnya seperti apa, tapi membuat kawan saya itu memilih resign dari pekerjaannya di sebuah bank BUMN yang dia di bagian kredit memang. Di bagian kredit yang setiap hari ngurusi kredit, dia setiap hari ngurusi komplain, ngurusi orang nangis karena nggak bisa bayar utang, itu dia semua. Dia berhijrah dan sekarang berjualan sayur, dia berjualan hijab, buka toko sendiri, dan dia bilang, Masya Allah banyak keajaiban saya dapatkan Mas ketika sudah berhijrah. Rezeki yang tidak terduga selalu Allah hadirkan, karena niat kita itu sudah karena Allah. Dia cerita pernah menjual tanah itu seharga 3 miliar hanya modal WA saja. Ada jadi maklar tanah, nawarin sana sini modal WA, seharga 3 miliar dibeli dan dapat kopi. Begitulah misteri rezeki, kalau kita nyari yang berkah, insya Allah Allah ada berikan yang berlipat ganda berkahnya juga. Tapi kalau kita cari uang panas, maka ya siap-siap uang panas tersebut akan hilang begitu saja. Yang ngeri kalau uang panas itu ikut membakar tangan kita, membakar keluarga kita, membakar ketenangan hati kita, dan hidup kita menjadi gelisah. Saran saya buat teman-teman, apapun pekerjaanmu, apapun usahamu, dimanapun kamu berada, mulai sekarang komitmen kita hanya mencari rezeki yang berkah saja. Berkah itu menerimanya hatinya senang, menyimpannya tenang, membelanjakan pun hatinya riang. Wah, enak sekali akim urung koyo ngono. Gitu ya. Terima kasih teman-teman TDA Kuliner yang sudah mengundang. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Kita ketemu lagi nanti di grup Belajar Wirasa bareng Sabtu hari, karena saya selalu posting yang positif di sana. Semoga teman-teman bisa join saja, jawab pertanyaan di sana, dan kita nanti bisa ikuti postingan saya. Juga di YouTube saya Sabtu hari bercerita. Matur suwun Mas, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Sabtuari sudah 1 jam bersama kita. Saya mewakili teman-teman dari TDA Kuliner mengucapkan terima kasih banyak. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat semuanya. Oke, matur suwun. Oke, amin. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.